Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera, salam kasih dimanapun kita berada. Semoga kasih setia Tuhan yang selalu menyertai, membimbing, dan memberkati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di dalam satu hari, marilah kita bersama sejenak untuk menyerahkan hidup kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 2. Demikian isi firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumah dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Sekali lagi kami bacakan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Molo di bahasa Batak dido. Jadi diduk si Jakob memaduk dongan nasabagas dohot tusudi dongan nai. Pabolokon hamuma dibatasi liban akan napi neok munai. Manguras mahamu jala salini hamu ulus munai. Ido yanggo saha. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita punya kewajiban yang sama terhadap seisi rumah kita masing-masing. Mengasihi dan menceritakan tentang Yesus tidak boleh hanya sebatas pada suami, istri, ataupun anak-anak kita saja. Mereka yang bekerja pada kita di rumah kita adalah termasuk seisi rumah kita. Mereka pun jiwa yang berharga di mata Tuhan. Berilah kesempatan kepada mereka untuk mengenali Yesus. Alangkah indahnya bila rumah kita hanya ada satu Tuhan yang disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yakub mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk mendirikan mezbah bagi Allah di Betel, Yakub merespon perintah itu dengan meminta semua yang ada di rumahnya hanya menyembah kepada Allah dengan menyingkirkan dewa-dewa mereka dan mentahirkan diri. Yakub menegakkan hanya satu Tuhan yang layak disembah baginya dan seisi rumahnya. Dan karena sikapnya tersebut, Allah ganti memberkati Yakub. Firman-Nya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Kejadian 35 ayat 11-12. Itulah janji berkat Allah bagi Yakub. Demikian pula akan berlaku bagi kita bila kita menerima tanggung jawab itu dan berusaha menegakkan hanya satu Tuhan bagi seisi rumah kita. Maka Allah pun pasti memberkati kita. Mulailah dengan mengasihi mereka yang bekerja di rumah kita. Kemudian berdoalah untuk mereka. Lain waktu
ketika datang kesempatan, bersaksilah tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Firman yang telah memberkati kami, memberikan pemahaman kepada kami, agar kami menyelamatkan seluruh jiwa yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di tengah-tengah keluarga kami, di luar daripada suami, istri, dan juga anak-anak. Kami juga harus menyelamatkannya, menyampaikan kasih, menyampaikan berita, sukacita, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dan kami juga menyerahkan hidup kami kepada Tuhan di dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kami di dalam satu hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Orasma dihita saluhukna amangina.